super idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Zainal Arifin. Di sini sekarang saya akan membahas tentang negeri Cina. Oke. Di sini ada lima yang akan saya bahas. Yang pertama tuh geografisnya, kedua ekonominya, ketiga kesehatannya, dan keempat pendidikannya, dan yang terakhir itu kesimpulan tentang negara Cina menurut saya sendiri. Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, geografisnya. Oke, jadi geografisnya ya, letak negara Cina. Jadi negara Cina tersendiri itu terletak di Asia Timur sepanjang garis di pantai Samudra Pasifik. Di peta itu sudah ada, kalian bisa sambil melihat petanya, Tiongkok. Jadi Cina tuh bisa juga disebut Tiongkok. Tiongkok juga itu adalah negara terbesar ketiga di dunia. Yang pertama tuh kan Rusia, yang kedua ya Amerika, yang ketiga tuh Cina gitu. Terus di sini sudah ada keterangannya dengan luas sekian 9,6 juta kilometer persegi dan garis pantainya sepanjang 18.000 km, terhitung hingga 22% dari daratan Asia. Oke. Selanjutnya next kita ke batas negara Cina. Emang di Cina tuh saking luasnya tuh batasannya ada di mana aja sih gitu. Oke. Seperti sebelumnya itu ada petanya. Perbatasan negara Cina di bagian utara itu ada Mongolia. Yang kuning itu ya itu Mongolia. Terus di sebelah selatan Cina itu berbatasan dengan India. Itu yang oranye India, itu batasan selatannya. Dan ada juga Bhutan dan Nepal, dan di bagian tenggaranya yaitu Cina berbatasan dengan Vietnam. Vietnam itu yang di bawah tuh, di bawah sebelah coklatnya itu. Terus di daerahnya Vietnam ada Laos, Myanmar. Terus mata uang di negara Cina. Kalau di Indonesia kan itu rupiah. Kalau di Cina sendiri itu yuan ya. Jadi kalau kita rupiahkan 1 yuannya itu sekitar 2.145,88 rupiah. Artinya jika kita memerlukan uang 100 yuan, kita cuman menyediakan uang sekitar 214.000 rupiah ya, seperti itu. Oke, yang kedua kita ke ekonominya. Kira-kira di sana tuh ekonominya seperti apa? Oke, di sini ada pendapatan per kapitanya. Di sana tuh sekitar 12 juta ya pada tahun 2022. Rekor ini yaitu naik daripada tahun sebelumnya yaitu 2021. Oke, terus di sana gaya hidupnya gimana sih? Kok bisa begitu ekonominya? Bekerja keras. Jadi orang Cina di sana tuh lebih bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Bahkan ya menurut berita di website berita.com, ada seseorang yang merantau ke sana, ke Cina 2 tahun. Menurutnya itu rata-rata pekerja di Cina tuh sekitar 12 jam. Dibanding dengan Indonesia yang maksimal kerjanya tuh cuma 8 jam gitu ya. Itu pun masih males-malesan. Jadi ya begitulah gaya hidupnya Cina di sana. Tidak suka hidup mewah. Ya, itu kayak tidak seperti orang Indonesia juga. Ya, kenapa kok dibanding-bandingkan sama Indonesia ya? Enggak. Jadi di sini kayak sepeda tuh tidak seperti Indonesia harus bagus, terus seperti apa. Mereka tuh lebih memilih yang hemat-hemat saja. Intinya wes itu ada, nggak perlu cakep itunya. Intinya itu bisa digunakan, itu udah cukup.
terus hemat. Jadi orang di sana tuh ya mereka tidak suka yang mewah-mewah, pastinya dengan hidup seperti itu hemat. Maka dari itu ekonominya bisa dibilang maju. Terus di sini ada perekonomiannya ya. Perekonomiannya mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan penduduk dengan produk domestik bruto. Jadi domestik bruto tuh apaan sih? Domestik bruto itu seperti pengiriman barang dan jasa, terutama tuh kalau di Cina itu seperti produk-produk teknologi seperti HP dan apa gitulah, intinya sebuah mesin lebih tepatnya gitu. Itu sampai mencapai 121 triliun yuan gitu menurut data Biro Statistik setempat. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3 yaitu kesehatannya. Jadi di kesehatannya sini ada angka harapan hidup, ada fasilitasnya, ada angka kematiannya juga. Terus angka harapan hidupnya itu di sini ya kita ngikutin aja data NHC di sana. Ya pada Rabu kemarin itu memberitahukan bahwa harapan hidup rata-rata ukuran utama tingkat kesehatan penduduk di Tiongkok pada tahun 2021 mencapai 78,2 tahun. Angka tersebut naik daripada 77,93 tahun pada tahun 2020. Terus di sana angka kematiannya gimana? Kalau untuk angka kematian sih sekitar 7,37 kematian per 1000 orang untuk tahun 2022. Wah, ya cukup tinggi juga. Terus di sini fasilitasnya tuh apa saja? Di sini ada juga demi melayani fasilitas pasien corona, sayap militer partai di sana itu mengerahkan 1.400 dokter, perawat, dan staf medis, dan ada juga seperti perobotan robot-robot medis. Wah, canggih sekali ya. Oke, terus pendidikannya. Wah, kok bisa maju seperti itu? Emang pendidikannya apa? Oke, dari awal kita sebelum ke pendidikan itu pastinya ada tingkat huruf melek. Oke. Melek huruf sendiri tuh lebih tepatnya seperti yang gini ya. Lebih tepatnya tuh kayak tingkat anak-anak yang tidak tahu membaca, tidak tahu apa. Di situ ada menurut publikasi di sana, publikasi Kementerian Pendidikan Tiongkok sendiri, tingkat meleknya itu adalah 96,4% pada tahun 2018. Datanya dulu ya. Oke, kita lanjut. Dan teknologi di sana tuh gimana kok? Sepertinya pendidikannya maju gitu. Jadi di sana tuh dikenal dengan inovasi teknologi yang mereka ciptakan, bahkan sudah lama sejak mereka menciptakan benda yang kini digunakan oleh umat manusiawi. Seperti kertas, seperti ya itu bahan-bahannya ya emang dari Cina gitu. Makanya mereka maju ya. Terus ke pendidikan. Sistem pendidikannya di sana tuh 3 tahun PAUD ya. Kalau di Indonesia sendiri tuh ya 2, terus 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun SMP, dan 3 tahun juga SMA, seperti itu. Oke, dan kesimpulan dari saya jadi menurut saya tuh Cina itu termasuk negara yang maju juga gitu. Walaupun mereka tuh banyak ya, walaupun mereka bukan banyak kayak negara terbesar dengan populasi yang padat juga, mereka tuh termasuk negara yang maju di bagian teknologi ya, bagian teknologi. Mereka juga seperti yang saya sebutkan tadi, sukses di bidang penjualan barang dan jasa sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana gitu kan ya. Ada juga rata-rata mesin di sana menggunakan robot. Terus warganya masih
stay, tidak menyukai barang-barang yang mewah. Nah, maka dari itu ya kalau secara teknologi Cina berkembang. Ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.